Texas Motor Speedway telah menjadi salah satu sirkuit yang paling kontroversial dan seringkali dianggap paling berbahaya dalam sejarah NASCAR. Trek ini terletak di Fort Worth, Texas, dan memiliki sejarah panjang yang penuh dengan ketegangan, kecelakaan, dan kontroversi keselamatan. Memang benar, Texas Motor Speedway tidak selalu berada di bawah sorotan sebagai trek mematikan, sampai serangkaian peristiwa tragis mulai terjadi. Dan hal ini tentu aja menimbulkan perhatian khusus dari penggemar dan pembalap. Texas Motor Speedway pertama kali dibuka pada tahun 1996 saat NASCAR tengah dalam periode pertumbuhan popularitas yang sangat pesat. Dengan kapasitas awal lebih dari 150.000 penonton, trek ini dirancang untuk menjadi salah satu trek tercepat dan paling menantang dalam NASCAR. Sirkuit ini memiliki panjang 1,5 mile dan berbentuk oval dengan tikungan-tikungan curam yang memungkinkan pembalapnya untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Dengan tikungan berkemiringan 24 derajat dan lurusan dengan lebar yang cukup besar, sirkuit ini menjanjikan kecepatan tinggi, ketegangan, dan tentunya aksi yang mendebarkan. 2 tires versus 4 behind him. Oh, the 12 gets loose up the racetrack. And the 22 almost into him. He has to check up. They all check up behind him. And the 4 almost got into 22. Now the 3 wide. And around goes the 18. He catches the 19. Mark Truex Jr. into the wall. Get going. They're wrecking behind it. Namun, sejak awal Texas Motor Speedway telah menghadirkan berbagai masalah bagi NASCAR dan para pembalapnya. Salah satu alasan utamanya adalah desain trek yang berfokus pada kecepatan, namun kurang memperhatikan aspek keselamatannya. Sirkuit ini sering dianggap tidak pemaaf terhadap kesalahan pembalap, di mana sedikit aja kesalahan bisa berakibat fatal. Dengan kontur aspal yang kasar dan gaya trek yang unik, ini membuat pembalap seringkali kehilangan kendali, terutama di tikungan yang tajam. Sifat trek yang tidak memaafkan kesalahan ini menjadikan Texas Motor Speedway berpotensi sangat berbahaya, terutama ketika kecepatan tinggi dicapai. Texas Motor Speedway dikenal memiliki beberapa faktor unik yang membuatnya berbahaya. Pertama, konfigurasi treknya yang berbeda dari sirkuit-sirkuit lainnya dalam NASCAR. Dengan kombinasi tikungan curam dan lurusan yang panjang, sirkuit ini memungkinkan pembalap untuk mencapai kecepatan tertinggi, tetapi hal ini juga meningkatkan resiko kecelakaan yang parah. Ketika mobil kehilangan kendali di Texas, mereka biasanya mengalami tabrakan keras dengan dinding pembatas atau bahkan terlempar dari lintasan. Selain itu, Texas Motor Speedway juga terkenal dengan kondisi cuaca ekstrim yang sering mempengaruhi balapan. Cuaca panas khas Texas bisa mempengaruhi performa ban dan kendaraan yang membuat balapan di sirkuit ini menjadi semakin menantang. Bahkan, banyak pembalap melaporkan bahwa kondisi panas seringkali menyebabkan ban mengalami keausan yang tidak biasa, dan ini memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dan karena suhu tinggi tersebut, banyak kecelakaan parah yang disebabkan oleh ban pecah. Karena hal tersebut juga, akhirnya Texas Motor Speedway juga memiliki catatan tentang masalah yang berkaitan dengan pengereman. Ini bisa terjadi karena kecepatan tinggi yang dihasilkan pada sirkuit ini, sistem pengereman menjadi sangat penting namun rentan mengalami kerusakan. Dan hal ini sering menyebabkan kecelakaan besar, karena ketika sistem pengereman gagal, para pembalap tidak memiliki kesempatan untuk menghindari tabrakan. Dengan kombinasi kecepatan tinggi, kondisi trek yang keras, dan masalah teknis, sirkuit ini menjadi tempat yang sangat berisiko untuk mengadakan balapan NASCAR. Texas Motor Speedway sudah lama menjadi tuan rumah bagi sejumlah tragedi yang mencatatkan namanya dalam daftar trek NASCAR paling berbahaya. Dan salah satu insiden paling tragis yang terjadi di sirkuit ini pernah terjadi pada tahun 2000, ketika pembalap IndyCar Scott Brayton kehilangan nyawanya saat mengikuti uji coba kecepatan. Mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan yang fatal, dan kecelakaan tersebut menjadi pengingat keras bahwa Texas Motor Speedway adalah trek yang beresiko tinggi. Selain itu, pada tahun 2001, pembalap NASCAR Kenny Irwin Jr. dan Adam Petty juga kehilangan nyawa dalam 2 kecelakaan terpisah yang sangat mirip. Kedua pembalap tersebut mengalami kecelakaan ketika mobil mereka meluncur keluar dari lintasan, kehilangan kendali, dan menabrak dinding pembatas dengan kecepatan tinggi.
Dan insiden ini mencatatkan Texas Motor Speedway sebagai sirkuit yang sangat berbahaya. Dan setelah kejadian tersebut, banyak pembalap NASCAR mulai merasa cemas saat akan berlomba di sana. Lalu pada tahun 2003, sebuah tragedi lain menimpa pembalap IndyCar Tony Rena. Ketika selama uji coba di Texas, mobilnya tergelincir dan mengalami kecelakaan fatal, dan kecelakaan tersebut mengakibatkan Rena meninggal di tempat. Dan insiden ini langsung menyoroti betapa berbahayanya trek ini, terutama bagi pembalap dengan kendaraan yang dirancang untuk mencapai kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan NASCAR. And they turn. Dixon goes around. Sato goes around. Power is in front. Well, you knew it was going to happen at some point. They were absolutely driving like me. Tahun demi tahun, Texas Motor Speedway terus mencatatkan berbagai kecelakaan besar yang seringkali menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Kemudian pada tahun 2010, kecelakaan lainnya yang melibatkan pembalap NASCAR Jeff Gordon mengalami kecelakaan parah ketika mobilnya melintir dan menabrak dinding lintasan. Meskipun Gordon selamat dari kecelakaan tersebut, namun insiden tersebut menggarisbawahi kembali reputasi bahayanya Texas Motor Speedway. Namun kenapa Texas bisa menjadi trek yang paling mematikan? Jadi selain masalah cuaca dan kecepatan tinggi, Texas Motor Speedway memiliki tantangan teknis lainnya yang memperburuk resiko keselamatan. Salah satu faktor utamanya adalah tentu aja permukaan aspal yang seringkali membuat ban kehilangan cengkraman. Trek ini memang dikenal memiliki kontur yang kasar dan aspalnya sangat menuntut pada ban yang digunakan oleh mobil NASCAR. Dengan kondisi permukaan trek yang demikian seringkali menyebabkan ban pecah atau kausan yang tidak wajar. Dengan suhu Texas yang panas, kausan ban menjadi semakin cepat dan ini memperbesar kemungkinan terjadi kecelakaan besar. Selain itu, Texas Motor Speedway juga dikenal memiliki dinding pembatas yang terlalu dekat dengan jalur lintasan. Dengan dinding pembatas yang tidak memberi ruang cukup bagi mobil yang melintir, ini tentu aja memperparah dampak dari setiap kecelakaan. Jadi ketika pembalap kehilangan kendali dan meluncur ke arah dinding pembatas, tabrakan yang terjadi hampir selalu menghasilkan cedera serius. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan dinding pengaman dan teknologi keselamatan lainnya, namun Texas Motor Speedway tetap menjadi tempat dengan tingkat kecelakaan tinggi. Seiring dengan bertambahnya angka kecelakaan dan tragedi yang terjadi di Texas Motor Speedway, NASCAR dan pihak pengelola trek telah berupaya untuk meningkatkan keselamatan bagi para pembalapnya. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan perbaikan pada permukaan aspal trek. Texas Motor Speedway telah mengalami beberapa kali repaving atau pengaspalan ulang dengan tujuan untuk mengurangi resiko ban pecah dan memberikan cengkraman yang lebih baik bagi mobil-mobil yang berlomba. Selain itu, teknologi dinding pembatas juga diperbarui dengan menggunakan safer barrier yang mampu menyerap dampak dari tabrakan lebih baik dibandingkan dengan dinding biasa. Safer barrier telah digunakan di sejumlah sirkuit NASCAR dan pemasangannya di Texas Motor Speedway diharapkan mampu mengurangi dampak kecelakaan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi pembalap untuk selamat. Dan juga pihak NASCAR juga memberlakukan aturan yang lebih ketat mengenai spesifikasi ban dan kendaraan yang digunakan di Texas Motor Speedway. Jika kita melihat sejarah panjang kecelakaan dan tragedi di Texas Motor Speedway, masa depan trek ini dalam NASCAR menjadi bahan perdebatan. Banyak pihak berharap bahwa pengelola trek dan NASCAR akan terus meningkatkan standar keselamatan. Namun ternyata hal tersebut tidaklah cukup. Tapi dengan semakin canggihnya teknologi keselamatan, diharapkan Texas Motor Speedway bisa menjadi trek yang lebih aman tanpa harus mengorbankan kecepatan dan ketegangan yang menjadi ciri khasnya. Meski demikian, beberapa orang berpendapat bahwa perubahan desain trek mungkin menjadi langkah terbaik untuk mengurangi resiko kecelakaan parah di Texas Motor Speedway. Dengan sedikit mengurangi sudut tikungan atau menyesuaikan lebar lintasan, resiko kecelakaan bisa ditekan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Texas Motor Speedway harus tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai trek yang menantang, sekalipun resiko kecelakaan akan tetap ada. Texas Motor Speedway dengan segala kontroversi dan tragedinya tetap menjadi trek ikonik yang memicu adrenalin tinggi bagi para pembalap dan penggemar NASCAR. Di balik setiap kecelakaan yang terjadi, terdapat upaya keras dari semua pihak untuk membuat balapan di Texas menjadi lebih aman, sekaligus tetap mempertahankan keunikan dan tantangan yang ditawarkan oleh trek ini. Kedepannya, masa depan Texas Motor Speedway sebagai trek mematikan mungkin bisa berubah, namun popularitas dan daya tariknya sebagai salah satu trek paling menantang dalam NASCAR tidak akan mudah tergantikan. Texas mungkin bisa belajar dari trek-trek lain yang juga mengalami masa sulit tetapi mampu bangkit kembali seperti North Wilkesboro yang setelah lama terbengkalai kini mendapatkan sorotan lagi dengan menjadi tuan rumah All-Star Race pada tahun 2023. Begitu pula dengan Rockingham yang sedang melakukan perbaikan dan mengupayakan untuk kembali ke dunia balap setelah puluhan tahun ditinggalkan.
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang tepat dan kemauan untuk berinovasi, Texas Motor Speedway pun memiliki kesempatan untuk bangkit. Here we go. Overtime 2.